Selamat siang Kakak Ira. Ya, selamat siang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan memaparkan materi berkaitan dengan pembelajaran pendidikan peserta didik. Saya Maria Magdalena Fatima Mulia di sini berperan sebagai narasumber dan teman saya atas nama Gabriela Randuang, di sini saya berperan sebagai pewawancara. Baik, langsung saja kami memaparkan materinya yang berkaitan dengan pendidikan peserta didik. Perkembangan peserta didik itu merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pengetahuan tentang perkembangan anak didik membantu guru dalam memilih dan memberikan materi pendidikan dan kebutuhan anak didik pada tiap tingkat perkembangan tertentu. Selain itu, pemahaman guru yang baik tentang anak didik memudahkan guru dalam memilih metode pengajaran dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan pemahaman anak didik. Baik, terima kasih kepada Kakak Putri yang telah menjelaskan secara singkat materinya. Berkaitan dengan materi tersebut, ada beberapa 1-2 pertanyaan yang saya paparkan karena ada beberapa hal yang belum saya mengerti. Di mana pertanyaan yang pertama adalah, sebagai seorang guru atau sering kita sebut sebagai seorang pendidik, seringkali kita temui siswa atau siswi yang kurang dan bahkan tidak percaya diri untuk selalu tampil di tempat. Karena kita ketahui juga bahwa percaya diri merupakan sesuatu yang sangat penting bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimanakah peran kita sebagai calon guru atau pendidik? Mungkin Putri bisa jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat menarik. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus-kasus tersebut sering kali muncul dalam kehidupan seorang pendidik. Misalnya, seorang pendidik meminta peserta didik untuk mempresentasikan tugasnya di depan teman-teman kelasnya. Seringkali kita temui bahwa peserta didik tersebut tidak percaya diri dan sering juga mereka sering takut jika jawabannya salah sebelum membacakan hasil kerja mereka. Sebagai seorang calon guru, kita tentunya harus bisa mengatasi masalah tersebut. Hal yang kita lakukan jika ada konflik tersebut adalah mengajak peserta didik untuk berinteraksi atau berbicara antara satu dengan yang lain. Harus menghargai jika mereka memberikan pendapat, biarkan mereka mengambil keputusan, juga harus bisa mengajarkan mereka menyelesaikan masalah. Dan juga tersebut untuk memiliki cita-cita dan juga bisa membayangkan masa depan mereka yang cerah. Oke, jawaban yang sangat baik dan bahkan sangat menambah wawasan bagi saya dan terutama bagi seorang calon guru pada umumnya. Berkaitan dengan materi yang sudah dipaparkan berkaitan dengan pertanyaan tersebut, ada beberapa pertanyaan tambahan di mana pertanyaannya adalah, sebagai seorang calon guru, bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai kemandirian kepada peserta didik selama pandemi COVID seperti sekarang ini? Kira-kira apa yang harus kita lakukan pada masalah ini? Oke, pertanyaan yang sangat diharapkan sekali. Sebagai calon pendidik, kita harus bisa mengatasi hal-hal yang seperti ini. Baik, saya akan mencoba menjabarkan sedikit berkaitan dengan masalah ini. Hal yang kita lakukan dalam menanamkan kemandirian kepada peserta didik adalah kita harus membuat rutinitas atau sesuatu yang dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu, berdoa sebelum memulai aktivitas. Yang kedua, melakukan kebersihan di sekitaran lingkungan sekolah. Yang ketiga, membiasakan bersikap sopan santun dan juga membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Juga membiasakan menghargai pendapat orang lain. Kita juga harus bisa mengajarkan hal-hal yang positif seperti harus menghargai orang yang lebih tua. Tidak boleh memotong pembicaraan orang dengan tidak sopan. Dalam hal ini, kita harus bisa menanamkan nilai-nilai tersebut ke dalam diri peserta didik kita. Baik, dalam perkembangan peserta didik ini juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Salah satunya itu adalah faktor lingkungan, yaitu keseluruhan pengaruh pengalaman dalam perkembangan. Sejak awal, manusia berkembang dalam lingkungan sosial dan lingkungan yang
terdekat dalam kehidupan seorang adalah keluarga. Serta selanjutnya, keluarga mendapatkan pengaruh yang luas dari lingkungan sekitarnya, seperti komunitas atau masyarakat. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Meskipun singkat, ada beberapa banyak hal yang belum saya pahami terkait dengan materi tersebut. Oleh karena itu, ada 1-2 pertanyaan yang mungkin saya bisa berikan kepada Bapak Putri, di mana pertanyaannya adalah, faktor bawaan dari lingkungan sangat berpengaruh terhadap karakteristik peserta didik. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana jika lingkungan sangat kuat dalam mempengaruhi peserta didik tersebut? Mungkin Bapak Putri bisa jelaskan? Baik, saya akan mencoba menjelaskan sedikit. Seperti yang kita ketahui, dalam proses perkembangan anak, lingkungan merupakan faktor yang sangat penting setelah pembawaan. Tanpa adanya dukungan dari faktor lingkungan, maka proses perkembangan dalam mewujudkan potensi pembawaan menjadi kemampuan nyata tidak akan terjadi. Oleh karena itu, fungsi atau peranan lingkungan ini dalam proses perkembangan dapat dikatakan sebagai faktor ajar, yaitu faktor yang mempengaruhi perwujudan suatu potensi secara baik atau tidak baik. Sebab pengaruh lingkungan dalam hal ini bersifat positif, yang berarti pengaruhnya cukup baik dan sangat menunjang perkembangan suatu potensi, dan juga bersifat negatif, yaitu pengaruh lingkungan itu tidak baik dan akan menghambat atau merusak perkembangan lingkungan. Terima kasih untuk Kakak Putri yang telah menjawab dengan baik. Dan ada lagi pertanyaan tambahan, di mana pertanyaannya adalah, sebagai seorang calon guru, kita kan sebagai calon guru, bagaimana peran seorang atau tenaga pendidik dalam menghadapi masalah ketika anak didiknya mengalami perkembangan emosi yang berlebihan? Karena karakteristik dari seorang anak akan menjadi lebih baik ketika ada pembinaan dari guru. Oke, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, guru itu sangat berperan penting dalam menunjang perkembangan anak selain orang tua. Begitupun dalam mengendalikan emosi, peran guru sangat dibutuhkan. Peran orang tua digantikan oleh guru dalam menangani emosi anak apabila anak sudah masuk dalam lingkungan sekolah. Dalam pengendalian emosi anak, guru juga harus melihat latar belakang keluarga anak. Apabila dalam keluarga orang tua tidak mampu mengendalikan baik, maka sukar untuk mengharapkan anak mengendalikan emosi dengan baik pula. Maka hal ini akan dibawa anak sampai di lingkungan sekolah, sehingga tugas gurulah yang membantu orang tua dalam mengendalikan emosi anak. Oke, baik. Setelah saya mendengarkan materi dari Kakak Putri, saya cukup menambah wawasan terkait pembelajaran pendidikan peserta didik. Maka dari itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Kakak Putri selaku narasumber karena telah meluangkan waktunya untuk menjelaskan materi secara singkat. Baik, saya juga berterima kasih kepada Kakak Ilak selaku pewawancara hari ini. Saya sangat bersyukur karena Kakak Ilak juga sudah memberikan banyak pertanyaan terkait pembelajaran pendidikan peserta didik pada hari ini. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan karena ketidaksempurnaan dari materi ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.